Pak, kita baru saja sampaikan informasi menarik begitu. Nampaknya lembaga ekonomi dunia pun masih menaruh harapan yang cukup kuat ini untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi juga pemerintah sudah all out. Tapi yang perlu dicermati, jangan sampai all out yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tekanan pandemi COVID-19 pun bisa kehabisan amunisi di tengah jalan ini, Mbak. Silakan analisisnya. Ya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ini katalis positif ya dari optimisme lembaga internasional, dan juga kalau kita lihat itu juga kemarin kan tetap menyematkan status investment grade ya, dan dia juga optimis kalau Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5% di tahun ini. Nah, ini nanti implikasinya terhadap potensi inflow keberlanjutan inflow investor asing khususnya ke pasar keuangan Indonesia. Karena kalau kita lihat kemarin akibat pergerakan global yang drive dari kenaikan US yield, ini kan investor asing terus melakukan outflow ya, dan itu cukup tinggi ya kalau kita lihat secara total di bulan dari pertengahan Februari hingga pertengahan Maret itu kurang lebih bisa mencapai sekitar 20 hingga 30 triliun, dan kalau kita bisa lihat implikasinya nilai tukar rupiah kita terdepresiasi sekitar ke minus 2,5% secara year to date. Nah, jadi kalau kita lihat harusnya assessment dari berbagai lembaga internasional ini bisa meyakinkan investor asing bahwa Indonesia ini juga trennya juga pertumbuhannya naik, optimis bisa positif secara keseluruhan full year, karena kan The Fed sendiri sudah merevisi naik ya pertumbuhan ekonomi di US gitu, dan Indonesia pun tetap bisa meyakinkan investor gitu dari tadi dibantu oleh assessment internasional. Nah, jadi itu tadi indikasinya harusnya positif terhadap pergerakan investor asing nantinya ke depannya. Nah, itu sih salah satu amunisi gitu. Nah, tapi dari domestik sendiri pun memang kita juga sudah cenderung gitu yakin kalau memang kuartal 1 negatif, tapi justru dengan indikasi adanya pemulihan tadi masih ke arah minus 1, itu nanti optimis di kuartal 2 kita bisa kurang lebih ya tadi bisa tumbuhnya bisa cukup signifikan gitu. Jadi secara overall kita bisa tumbuh positif. Nah, tadi balik lagi ya, jadi harusnya investor nih udah semakin yakin dan aware juga kalau memang pergerakan ISG yang cenderung mengalami pelemahan, tapi ini trennya secara keseluruhan nanti di sepanjang tahun 2021 masih bisa positif gitu, karena harusnya harga komoditas dan juga kalau kita lihat konsumsi ya, nanti inflasi di domestik ini perlahan harusnya bisa naik, tapi nanti kemungkinan memang masih baru di second half. Tapi kalau dari globalnya sendiri kita masih cukup optimis seiring stimulus di US dan juga berlanjutnya vaksinasi kan kalau kita lihat udah cukup masif ya, udah mencapai kurang lebih sekitar 120 juta dosis di global ya, ini kan cukup tinggi, dan juga negara-negara mitra dagang ekspor kita seperti US, China, dan sebagian negara Eropa itu kan juga sudah cukup banyak ya, maksudnya sudah cukup di depan untuk program vaksinasinya. Jadi kalau kita lihat nanti permintaan dari industri pengolahan itu juga, maksudnya industri pengolahan domestik ya, ekspor kita harusnya juga bisa tumbuh tinggi, didorong tadi kembali meningkatnya tren harga komoditas, walaupun emang semalam harga komoditas mayoritas masih terkontraksi ya, tapi nanti harusnya menuju momen lebaran itu juga bisa menjadi meningkatkan optimisme investor nih, karena kita juga melihat ada indikasi kalau inflasi nanti di kuartal 2 khususnya saat bulan Ramadan ya, di April Mei itu bisa mengalami peningkatan. Ini juga sejalan dengan momentum global gitu. Mbak Hosiana, dengan kondisi seperti ini kita tahu juga defisit APBN kan kita lihat terjadi kembali begitu, di mana Februari pemerintah pun akhirnya kembali juga mengeluarkan surat utang ini, obligasi. Bagaimana Anda menyikapi kondisi seperti ini? Apakah memang masih dalam tren yang wajar begitu dengan kondisi seperti saat ini kita memang membutuhkan dana yang tidak sedikit? Iya, defisit APBN kita ini sebenarnya masih cukup terkendali ya, tapi kan kita masih di stage di bulan Februari, sedangkan kita masih punya 10 bulan ke depan. Jadi sesuai juga dengan tren pertumbuhan ekonomi, perkembangannya memang aktivitas ekonomi itu lebih banyak nanti di kuartal 4, jadi di akhir tahun. Tapi di kuartal 2 juga pasti akan ada peningkatan aktivitas konsumsi, itu karena adanya bulan Ramadan. Nah, jadi sebenarnya harusnya penerimaan negara itu juga bisa tumbuh mulai lebih cepat lagi, karena kan realisasi pajak juga terhadap target itu baru 12,6% kalau kita lihat di rilis APBN per Februari ya, sedangkan ini udah Februari, jadi kemungkinan nanti realisasi penerimaan itu bisa naik nanti tadi di kuartal 2 hingga
akhir tahun ke depan gitu. Nah, tapi belanja negara pemerintah juga masih tetap akan ditingkatkan karena kalau kita lihat dari alokasi anggaran PEN itu pun baru 10,9%, maksudnya masih di bawah 11% gitu. Hanya realisasi kurang dari 70 triliun dari pagu sebesar hampir mencapai 700 triliun. Baik. Nah, ini pun kemungkinan memang masih seiring dengan kelancaran dan juga distribusi vaksin di domestik. Jadi nanti perlahan ketika vaksinnya sudah semakin banyak menyasar masyarakat, harusnya pemerintah lebih jor-joran lagi nih untuk membagikan stimulusnya. Jadi kemungkinan belanja negara juga dan defisit APBN juga perlahan pasti akan meningkat nanti di kuartal 2 dan kuartal selanjutnya. Strateginya Gitu. seperti apa? Kita tahan dulu, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya karena pre-opening indeks harga saham gabungan memang masih dibuka dalam kondisi tertekan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.